Jadi di dalam HTML ya, form itu ada banyak sekali. Cuman kali ini mungkin yang kita pelajari itu ya sedikit lah ya, nggak sampai semuanya, Cuman hanya ya batas-batas pengenalan saja, karena ini kan kalian anak SMP. Oke. Nah, form seperti text box ya, ada checkbox juga, ada radio button, ada push button, ada list menu. Nanti ada perbedaan apa itu checkbox dengan radio button ya. Nanti mungkin di minggu depan akan saya jelaskan checkbox dan radio button. Nah, di dalam HTML, sintaks penulisan dari sebuah form itu diawali dari form. Sintaks penulisan diawali dari form. Saya klik form ini ya. Lalu diikuti dengan metode ya. Lalu ada post get. Yang berikutnya nanti ada action. Oke ya. Lalu setelah kita membuat sintak form, lalu nanti di dalam form tersebut kita letakkanlah elemen-elemen dari form. Standar HTML, kalau ada sesuatu tag yang dibuka, maka tag tersebut harus ditutup. Ini dia ya. Atribut atau properties di dalam form itu kita letakkan pada metode maupun pada action. Metode sendiri punya dua value ya, Yang pertama post dan get. Oke ya. Berikutnya ada action ya. Action itu berisi URL dari program yang dipanggil oleh form. Jadi kamu bisa bayangkan ini form, ini ada sebuah program, lalu form ini memanggil program ini gitu. Nah, untuk bisa memanggil program yang lain, agar form bisa mengambil program yang lain, dibutuhkan URL ya. Oke. Untuk pertama kali kita akan belajar tentang apa itu text box ya. Kita akan belajar text box. Text box ya digunakan untuk memasukkan data string sebanyak satu baris. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan apa itu form ya. Saya akan tunjukkan ini adalah form. Sebentar. Iya. Nah ini nih. Ini contoh dari sebuah form. Tadi sudah saya tunjukkan sama kalian. Ini contoh dari sebuah form. Saya kebetulan sini pakai text box. Ini kebetulan seperti yang saya bilang. Ini adalah buatan saya. Ada satu kampus yang memesan website kepada saya yang menjadi customer saya. Nah, ini contoh dari sebuah form. Ya, di sini inilah text box. Ini contoh dari sebuah text box. Lalu ini radio button. Nah, ini text box. Lalu ini text area. Ini button submit ya. Ini button submit atau push button. Ini push button. Nah, jadi ini contoh-contoh dari sebuah form. Dan hampir semua website itu pasti punya form. Paling tidak dia pasti punya form login atau sign up ya. Hampir semua website itu punya form. Paling tidak website itu punya form login maupun form sign up ya, itu. Jadi kalau ada form yang tidak kalau ada website yang tidak ada form, ada nggak sih? Ada yang nggak form. Ya. Ada juga yang nggak punya form. Tapi kalau sedikit. Gimana? Phishing. Phishing itu gimana? Saya kurang nggak pernah dengar. Ntar ada tawaran, ada apa gitu, kita harus masukin email sama password. Nah, nanti dihack gitu. Oh, ya itu pakai form juga. Ya. Itu pakai form juga. Oke ya. Nah, makanya saya bilang form itu standar. Standar yang ya semua website punya gitu. Bahkan website yang under text seperti Wikipedia juga ada formnya kan. Under text tuh.
Dia under text tapi juga ada formnya. Nah, jadi standar lah ya. Baik, kita akan lanjut. Kali ini kita belajar text box dulu ya, text box. Jadi text box ini seperti input ya, input dalam sebuah baris di mana kita bisa mengisi baris tersebut, gitu ya. Atau text box digunakan untuk masukkan data string sebanyak satu baris, string ya. Oke. Ingat nanti ada perbedaan string dengan tipe data yang lain. Tapi sebenarnya kita bisa convert juga antara string dengan numerik ya. String itu bisa dibilang kalimat atau kata-kata. Numerik itu angka. Ya. Tapi nanti kita bisa convert string dan numerik dan juga kita bisa convert numerik ke stringnya. Cara memakai string adalah pakai input type sama dengan text name. Lalu kita kasih text box-nya apa namanya? Size-nya, lalu kita kasih value-nya. Ya. Atribut pada type untuk menentukan jenis masukan. Perhatikan. Atribut pada type menentukan jenis masukan. Jenis masukannya mau apa gitu. Lalu name adalah nama dari text box tersebut. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, untuk value memberi nilai suatu masukan. Nilai suatu masukan. Sedangkan size ya digunakan untuk menentukan seberapa banyak atau seberapa panjang seseorang bisa menginputkan data kepada text box. Nah, banyaknya karakter sebuah masukan ya ini ya. Untuk menyembunyikan password ditulis dalam text box dapat menggunakan atribut type. Jadi kadang-kadang gini, kamu tahu kan kalau misalnya kita mau login atau mau sync up itu biasanya masukkan password gitu. Nah biasanya passwordnya itu kan tandanya bulat-bulat ya, bulat-bulat hitam. Nah pakai atributnya apa itu? Bagaimana cara membuat dia bulat-bulat hitam? Atributnya itu pakai type. Nah, sehingga dalam text box menjadi karakter ini bintang atau bulat, ya tergantung dari HTML atau browser yang kita pakai. Try this code. It's so easy one ya. Nah ini hasilnya, lalu ini code-nya, gampang. Semuanya masih memakai text box. Ya, semuanya pakai text box. Sengaja saya bikin dia berada pada tabel karena biar rapi. Karena kalau nggak pakai table nanti dia acak-acakan gitu. Jadi pakai table dia lebih rapi. Oke. Bisa kelihatan code-nya, brother and sister? Jose, can you see? Ada. Bisa ya. Ini biar saya kecilkan aja deh. Okay, guys. I will explain to you the code. Yeah, so please concentration. I help you concentration. Baik. Yang pertama sekali tentu tentang H3 ini. H3 ini sebenarnya adalah teks untuk teks pembuka ya. Nggak wajib sih ada. Tapi ya orang kan bingung aja ini ada table tiba-tiba nggak tahu judul tablenya ini apa. Jadi H3 ini rancangan awal buku tamu ya itu sebenarnya apa namanya sebagai teks pembuka atau nama dari sebuah table itu. Lalu saya bikin form lalu ada method post. Baik, method post itu artinya adalah upload ya. Upload, mengirim gitu ya. Method post artinya upload. Lalu saya bikin table. Nah, biasanya yang advance, yang advance itu tablenya ini bordernya dibikin 0 biasanya, standarnya gitu, 0. Jadi tidak kelihatan. Kalau kayak gini kan tablenya kelihatan kayaknya nggak profesional. Jadi ini kalau biasanya tuh di 0 kan. Bordernya 0, jadi kalau kita running, dia lebih profesional. Ya. Nah, kenapa saya butuh table? Agar dia rapi. Jadi kalau nggak bikin table, aduh kacau banget dia nanti. Ya, entah kayak mana-mana dan nanti susunannya jadi nggak jelas.
Nah, tapi tidak ada kewajiban untuk membuat table. Ingat, untuk membuat form itu tidak harus membuat table. Table digunakan ketika form itu kita ingin rapikan. Nah, baru kita gunakanlah table. Karena saya pakai table tentu harus ada baris. Ya, ini kan baris TR. Sudah? Karena di dalam baris itu dipotong-potong, tentu setelah ada pemotongan ada namanya kolom. Ini dia TD ya. Jadi TR ini untuk barisnya, lalu dipotong dia, baris itu dipotong-potong, dibagi-bagi lagi, sehingga membentuk sebuah kolom. Nah, kolom-kolom itulah yang diisi. Ya, kolom-kolom itulah yang diisi. Ya. Nah, kalau yang pertama saya isi dengan nama ya. Tapi lebarnya saya ini width ini adalah lebar besarnya ya, 70. Ya, kolom yang pertama. Ini boleh nggak saya hapus? Boleh. Misalnya saya hapus gini, TD aja, TD, tanpa ada width, tanpa ada tetap sama. Ya. Misalkan saya width-nya ini saya hapus lainnya. Sir, kalau dihapus gimana? It's okay, no problem. Cuman ada kemungkinan kalau nggak dihapus dia nggak rapi, itu doang. Ini contoh ini. Jadi TD nama ini di sini, lalu titik 2 di bawahnya, di sini ini. Jadi untuk ini yang TD nama itu untuk buat ini. Lalu untuk TD titik 2 itu buat ini. Lalu TD input buat ini. Ya, buat ini. Saya running. Sir, ini udah berfungsi. Berfungsi sebagai testing, betul. Misalnya saya isi, boleh. Nah, udah berfungsi dia sebagai hanya untuk ya menulis. Mengambil data dan mengirim data belum berfungsi sama sekali. Karena apa? Ya belum kita kasih code action-nya. Nah, ini bisa saya hapus, bisa saya isi. Ini juga bisa saya isi gitu. Jadi ini memang berfungsi sekali. Nah, kan bisa diisi ya. Ini juga bisa diisi kan. Berfungsi untuk menginput betul. Tapi berfungsi secara posting belum. Karena belum ada action. Belum ada coding action yang kita buat. Oke? Baik. Nah, berikutnya saya ingin bikin alamat. Ya, sama juga bikin TR lagi tuh. Bikin sebuah baris. Di mana baris tersebut, ini saya bikin jadi 0 ya. Ini saya bikin jadi 1 biar lebih clear ya. Nah, di mana baris ini, baris setiap satu baris begini saya bagi 3. Alamat, titik 2, lalu text box-nya. Ini yang disebut dengan text box. Nah, ini yang disebut dengan text box. Lalu berikutnya, untuk homepage juga saya bikin satu baris, lalu dibagi 3 lagi. Ya. Nah, untuk width-nya boleh tidak ada. Jadi kalau nggak ada, kenapa saya bikin? Nah, saya mencontohkan kepada kamu, siapa tahu. Karena di dalam browser itu, contoh misalkan kita pakai Internet Explorer atau Engage, itu HTML5 nggak support. Jadi kadang-kadang, karena dia HTML5 nggak support, kadang-kadang page-nya itu lari. Maksudnya nggak teratur. Ya. Kadang-kadang, tidak selalu ya. Kadang-kadang. Lalu, bagaimana membuat ini? Ini adalah inputnya dari sini. Ini yang paling penting, most important. Bagaimana membuat text box ini? Oke, text box ini. Caranya adalah input. Ini input. Tipenya apa? Oh, tipenya kan karena kita mau hanya menuliskan teks. Tipenya adalah teks. Value-nya apa? Value-nya ini jalan. Boleh aja kita ganti value menjadi misalnya Jose misalnya. Jose. Bisa. Running. Bisa. Ya. Jadi untuk membuat text box ini, tag-nya itu input, lalu type-nya text, lalu value-nya terserah, bebas. Name-nya, perhatikan. Nama dari sini, nama dari text box itu. Namanya kita bikin alamat. Size-nya 30. Kalau misalnya kita perbesar, boleh nggak, Sir? Boleh. Bebas.
Ya 90. Apa yang terjadi? Ya lebih besar, itu saja. 90. Gitu ya. Biar kalau begini kan nggak rapi tuh. Wah, buset. Ini 90, ini 30. Wah, kan nggak rapi. Ya biar rapi kita samakan lah size-nya 30. Biar rapi samakan size 30. Oke, kita running. Nah, ini dia udah jadi dia. Nah, udah rapi. Begitu juga untuk ini, cara membuat ini adalah di input tipenya teks, value-nya HTTP. Ya, boleh juga sih yang lain. Oke. Lalu name-nya itu adalah page. Oke. Saya pikir sekarang waktunya saya bertanya.